Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Cahaya yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hati ini lelah, ibadah terasa hampa, dan jiwa seakan jauh dari ketenangan? Jika iya, bisa jadi bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita yang tanpa sadar mulai melangkah pergi. Dan melalui bulan Syaban, Allah kembali memanggil kita dengan penuh kelembutan, mengajak hati yang lelah untuk pulang dan jiwa yang gelisah untuk kembali bersandar kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, jangan lupa untuk like video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Bagikan atau share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, karena bisa jadi satu kebaikan kecil ini menjadi sebab hidayah bagi banyak hati. Dan jangan lupa subscribe channel Langkah Cahaya agar kita bisa terus bersama-sama belajar, merenung, dan menapaki jalan menuju Allah dengan hati yang lebih tenang dan penuh harap. Mari kita mulai renungan ini dengan hati yang lapang dan niat yang tulus. Semoga setiap kata yang kita dengar menjadi cahaya bagi jiwa dan menjadi langkah kecil menuju ridho Allah. Bulan Sya'ban datang dengan langkah yang lembut, tidak berisik, tidak menggelegar seperti Ramadan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Ia hadir seperti tamu yang tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya mampu mengetuk hati yang lama tertidur. Banyak dari kita yang mungkin tidak terlalu memperhatikan Sya'ban. Kita lebih sibuk menunggu Ramadan, menghitung hari menuju puasa, memikirkan persiapan lahiriah, sementara hati masih tertinggal jauh di belakang. Padahal, Sya'ban bukan sekedar bulan biasa. Ia adalah pesan halus dari Allah untuk menyadarkan hati yang mulai jauh, hati yang perlahan kehilangan rasa, hati yang menjalani ibadah tanpa kehadiran jiwa di dalamnya. Seringkali kita merasa baik-baik saja, hidup berjalan normal, pekerjaan lancar, keluarga ada, makanan tercukupi. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong di dalam dada yang sulit dijelaskan. Hati terasa berat untuk beribadah, sholat terasa terburu-buru, doa hanya menjadi rutinitas, bukan lagi curahan jiwa. Kita masih menyebut nama Allah, tetapi tidak lagi merasakan kedekatan dengannya. Tanpa disadari, jarak itu semakin melebar. Bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita yang perlahan melangkah pergi, terseret oleh kesibukan dunia, oleh kelelahan hidup, oleh luka-luka yang tidak pernah kita bawa kepada Allah. Bulan Sya'ban datang bukan untuk menyalahkan, ia datang untuk menyadarkan. Seakan Allah ingin berkata kepada hambanya, berhentilah sejenak, jangan terus berlari, lihatlah hatimu. Sya'ban adalah waktu untuk berhenti dari hiruk-pikuk dunia, walau hanya sejenak, lalu menengok ke dalam diri. Apakah hati ini masih lembut saat mendengar ayat-ayat Allah, atau justru terasa biasa saja? Apakah air mata masih mudah jatuh ketika berdoa, atau doa hanya sekedar kata-kata yang keluar dari lisan tanpa getar di dada? Kesadaran inilah yang seringkali menyakitkan, namun justru sangat dibutuhkan, karena hati yang sadar bahwa dirinya jauh sebenarnya sedang berada di ambang pintu untuk kembali. Hati manusia tidak pernah benar-benar kosong. Jika tidak dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka ia akan dipenuhi oleh cinta kepada dunia. Ketika dunia mulai mengambil porsi yang terlalu besar, maka waktu untuk Allah pun semakin sempit. Kita bangun pagi dengan pikiran dunia, tidur malam dengan pikiran dunia, sementara Allah hanya mendapat sisa-sisa waktu yang terselip di antara kesibukan. Sholat dilakukan sambil memikirkan urusan lain, zikir terasa berat, Al-Quran hanya dibuka saat sempat. Lama-kelamaan, hati menjadi keras tanpa kita sadari. Bukan karena kita ingin jauh dari Allah, tetapi karena kita terlalu sibuk untuk dekat dengannya. Disinilah Sya'ban berperan. Ia seperti cermin yang Allah letakkan di hadapan hati kita, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya, bahwa mungkin selama ini kita hidup dengan tubuh yang bergerak, tetapi hati yang tertinggal. Bahwa mungkin selama ini kita tersenyum di hadapan manusia, tetapi menyimpan kelelahan yang dalam di hadapan Allah. Sya'ban mengajarkan bahwa sebelum Ramadan datang dengan segala keutamaannya, hati ini perlu dibersihkan terlebih dahulu, karena Ramadan tidak akan benar-benar mengubah seseorang jika hatinya belum siap menerima perubahan itu. Kesadaran bahwa hati mulai jauh dari Allah seringkali membuat seseorang merasa sedih, merasa gagal, bahkan merasa malu. Namun sesungguhnya,
perasaan itulah tanda bahwa iman masih hidup. Orang yang benar-benar jauh tidak lagi merasa apa-apa. Ia tidak gelisah, tidak resah, tidak merasa kehilangan. Maka ketika hati terasa kosong, ketika jiwa terasa kering, itu bukan tanda kebencian Allah, tetapi justru tanda kasih sayangnya. Allah sedang membangunkan kita dari kelalaian agar kita tidak terus berjalan menjauh tanpa arah. Bulan Sya'ban mengajarkan kita untuk kembali dengan pelan-pelan, tidak perlu perubahan besar dalam semalam. Allah tidak menuntut kita menjadi hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau kembali. Kembali dengan istighfar yang jujur, dengan doa yang sederhana, dengan niat yang tulus. Kembali dengan mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita sering lalai, bahwa kita butuh Allah lebih dari apapun. Di hadapan Allah, pengakuan kelemahan bukanlah aib, melainkan pintu rahmat. Bulan Sya'ban juga mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti. Hari demi hari berlalu dan Ramadan semakin dekat. Namun lebih dari itu, umur kita pun semakin berkurang. Kita tidak pernah tahu apakah ini Sya'ban terakhir dalam hidup kita. Kesadaran ini seharusnya membuat hati kita lebih lembut, lebih rendah, dan lebih ingin memperbaiki diri. Bukan dengan ketakutan yang berlebihan, tetapi dengan harapan yang besar kepada rahmat Allah. Karena Allah tidak pernah menutup taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dalam keheningan Sya'ban, Allah mengajak kita berbicara dengan hati kita sendiri. Bertanya dengan jujur, kapan terakhir kali kita benar-benar merasa dekat dengan Allah? Kapan terakhir kali sholat membuat hati kita tenang? Kapan terakhir kali doa kita terasa hangat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi sangat penting, karena dari sinilah perjalanan kembali itu dimulai, dari kesadaran, dari kejujuran, dari kerendahan hati. Bulan Sya'ban bukan bulan untuk pamer ibadah, bukan bulan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Ia adalah bulan untuk memperbaiki hubungan yang paling penting, yaitu hubungan dengan Allah. Hubungan yang mungkin retak karena dosa, renggang karena kelalaian, dan dingin karena jarangnya pertemuan dalam doa yang khusyuk. Sya'ban datang untuk menghangatkan kembali hubungan itu sebelum Ramadan datang sebagai puncak perjumpaan dengan rahmat Allah. Jadi jika hari ini hatimu terasa jauh, jangan berputus asa. Jika jiwamu terasa lelah, jangan merasa sendirian. Karena Sya'ban hadir sebagai undangan, bukan sebagai ancaman. Undangan untuk kembali, untuk mendekat, untuk merapikan hati. Allah tidak pernah lelah menunggu hambanya pulang. Dan Sya'ban adalah salah satu cara Allah memanggil kita dengan penuh kelembutan. Seringkali ketika kita menyadari bahwa hati mulai jauh dari Allah, kita langsung merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Kita menganggap diri terlalu buruk, terlalu penuh dosa, terlalu hina untuk kembali. Padahal, jarak antara hamba dan Allah hampir selalu dimulai dari sesuatu yang terlihat sepele, bukan dari dosa besar yang mengerikan, tetapi dari kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Dari sholat yang ditunda, dari zikir yang mulai jarang, dari doa yang tidak lagi menjadi tempat bersandar. Lama-kelamaan, kelalaian kecil itu menumpuk, menebal, dan membentuk dinding yang membuat hati terasa jauh dan asing dengan Tuhannya sendiri. Bulan Sya'ban datang untuk membongkar dinding itu perlahan. Ia mengajarkan bahwa hati yang jauh bukan berarti hati yang rusak, melainkan hati yang terlalu lama tidak disapa dengan kebaikan. Banyak dari kita yang menjalani hari-hari dengan tekanan hidup yang berat, masalah ekonomi, konflik keluarga, beban pekerjaan, kekecewaan pada manusia, semua itu menguras energi jiwa. Dalam kondisi seperti itu, seringkali yang pertama kali dikorbankan adalah hubungan dengan Allah. Bukan karena kita tidak butuh Allah, tetapi karena kita merasa terlalu lelah untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, ibadah hanya dilakukan sebatas gerakan, tanpa kehadiran hati. Hati yang lelah membutuhkan tempat beristirahat. Namun sayangnya, kita sering mencari istirahat itu di tempat yang salah. Kita menghibur diri dengan dunia, dengan kesenangan sesaat, dengan hal-hal yang justru semakin membuat hati kosong. Dunia memang bisa mengalihkan perhatian, tetapi tidak pernah mampu menenangkan jiwa. Semakin dikejar, semakin haus, semakin dituruti, semakin ingin. Hingga pada suatu titik, kita merasa kehilangan arah, namun tidak tahu harus kembali kemana. Disinilah Sya'ban menjadi penunjuk jalan, bahwa tempat kembali yang paling aman hanyalah Allah. Sya'ban mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah tidak harus dimulai dari hal yang besar. Ia bisa dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri.
mengakui bahwa selama ini kita lalai, bahwa hati kita sering sibuk dengan dunia, bahwa kita terlalu sering menunda taubat. Kejujuran ini bukan untuk membuat kita terpuruk, tetapi untuk membuka pintu perubahan. Karena Allah tidak menuntut alasan, Allah hanya menunggu kejujuran. Ketika seorang hamba mengakui kelemahannya, disitulah rahmat Allah turun tanpa batas. Banyak orang takut kembali kepada Allah karena merasa dosanya terlalu banyak. Padahal Allah tidak pernah memperhitungkan dosa dengan cara manusia menghitung kesalahan. Selama seorang hamba masih mau kembali, Allah selalu membuka pintu ampunan. Sya'ban adalah waktu yang sangat tepat untuk mengetuk pintu itu. Memperbanyak istighfar, bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati. Menyesali kelalaian, bukan dengan putus asa, tetapi dengan harapan bahwa Allah Maha Pengampun. Karena taubat yang paling indah adalah taubat yang lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Hati yang jauh dari Allah juga sering disebabkan oleh luka yang tidak sembuh. Luka karena dikhianati, disakiti, diremehkan atau dikecewakan. Luka-luka ini jika tidak dibawa kepada Allah, akan berubah menjadi beban yang memberatkan jiwa. Kita mungkin tersenyum di luar, tetapi di dalam hati ada kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan yang terpendam. Beban inilah yang membuat ibadah terasa berat, doa terasa hambar, dan zikir terasa kosong. Sya'ban mengajak kita untuk membawa semua luka itu kepada Allah, bukan memendamnya sendiri. Allah Maha mengetahui isi hati, bahkan sebelum kita mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Tidak ada luka yang terlalu kecil untuk Allah dengar, dan tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Allah selesaikan. Ketika kita mulai jujur dalam doa, mulai berbicara kepada Allah tanpa topeng, saat itulah hati perlahan-lahan akan kembali hidup. Sya'ban adalah waktu untuk memperbaiki kualitas doa, bukan panjangnya. Cukup duduk sejenak, mengeluh kepada Allah, menangis jika perlu, dan merasakan bahwa kita tidak sendirian. Sya'ban juga mengingatkan kita bahwa hubungan dengan Allah tidak bisa diperbaiki sambil terus mempertahankan kebiasaan yang menjauhkan kita darinya. Ada hal-hal yang perlu dilepaskan, meski terasa berat. Kebiasaan menunda sholat, membiarkan pandangan liar, menjaga dendam di hati, atau terlalu larut dalam hal yang melalaikan. Melepaskan semua itu memang tidak mudah, tetapi Sya'ban mengajarkan bahwa perubahan tidak harus sempurna, cukup dimulai dengan niat yang jujur. Allah melihat usaha, bukan hasil instan. Ketika seorang hamba mulai melangkah mendekat, meski tertatih, Allah akan menyambutnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Setiap istighfar dicatat, setiap niat baik diperhatikan, setiap usaha kecil dihargai. Hati yang awalnya keras akan mulai melunak. Ibadah yang dulu terasa berat, perlahan menjadi ringan. Bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, tetapi karena hati memiliki tempat bergantung yang benar. Inilah ketenangan yang dijanjikan Allah, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kedekatan dengannya. Bulan Sya'ban memberi kita kesempatan untuk memperbaiki arah sebelum Ramadan datang, agar ketika Ramadan tiba, kita tidak lagi sibuk menata hati yang berantakan, tetapi siap menyambut rahmat Allah dengan jiwa yang rindu. Sya'ban bukan bulan untuk menunggu, tetapi bulan untuk bergerak. Bergerak kembali kepada Allah meski dengan langkah kecil, karena setiap langkah menuju Allah tidak pernah sia-sia. Jika hatimu hari ini masih terasa jauh, jangan putus asa. Kedekatan dengan Allah bukan tentang seberapa cepat, tetapi tentang kesediaan untuk terus melangkah. Dan Sya'ban hadir sebagai teman perjalanan, menemani kita untuk kembali dengan penuh kelembutan dan harapan. Bulan Sya'ban memiliki keistimewaan yang sering kali luput dari perhatian banyak orang. Di bulan inilah amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Sebuah kenyataan yang seharusnya membuat hati kita terdiam sejenak dan merenung. Ketika amal itu diangkat, dalam keadaan seperti apa diri kita saat itu? Apakah hati sedang lalai atau sedang berusaha mendekat? Apakah kita sibuk dengan dunia atau sedang menata diri untuk kembali kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari penilaian Allah yang Maha Mengetahui. Rasulullah sangat memperhatikan bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak ibadah, terutama puasa, sebagai bentuk persiapan menyambut Ramadan dan sebagai wujud kesadaran akan nilai bulan ini.
Apa yang dilakukan Rasulullah bukanlah beban, tetapi teladan cinta. Beliau mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah membutuhkan kesiapan hati, bukan hanya semangat sesaat. Sya'ban adalah latihan kesabaran, latihan keikhlasan, dan latihan untuk menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas hidup. Ketika amal diangkat, yang Allah lihat bukan hanya banyaknya, tetapi keikhlasannya. Amal yang sedikit namun dilakukan dengan hati yang hadir jauh lebih bernilai daripada amal besar yang kosong dari niat yang lurus. Inilah pelajaran penting dari Sya'ban. Ia mengajak kita untuk tidak sibuk menghitung seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi seberapa dalam hubungan kita dengan Allah. Apakah solat kita benar-benar menjadi tempat bersandar atau hanya rutinitas yang dijalani tanpa rasa? Sya'ban mengajarkan bahwa memperbaiki amal dimulai dari memperbaiki niat. Niat untuk kembali, niat untuk berubah, niat untuk menjadi hamba yang lebih baik dari hari kemarin. Niat yang jujur meski sederhana akan membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak kita sangka. Ketika niat sudah benar, amal akan mengikuti. Dan ketika amal dilakukan dengan hati yang ikhlas, Allah akan melipat gandakan nilainya dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bulan ini juga mengajarkan pentingnya konsistensi. Banyak orang bersemangat beribadah hanya di awal, lalu perlahan kembali lalai. Sya'ban hadir sebagai pengingat bahwa istiqomah lebih dicintai Allah daripada semangat yang meledak-ledak namun cepat padam. Tidak perlu memaksakan diri melakukan banyak hal sekaligus. Cukup satu amalan yang bisa dijaga, lalu ditambah perlahan. Sedikit demi sedikit, namun terus-menerus. Inilah cara hati dilatih agar siap menyambut Ramadan dengan keadaan yang lebih baik. Dalam Sya'ban, Allah memberi kita waktu untuk merapikan kembali ibadah yang selama ini berantakan. Salat yang sering ditunda, doa yang jarang dipanjatkan dengan khusyuk, Al-Quran yang lama tidak dibuka, semua itu tidak perlu diperbaiki dalam satu malam, cukup dengan niat dan langkah kecil. Mulai salat tepat waktu, mulai meluangkan waktu untuk membaca beberapa ayat, mulai membiasakan zikir meski hanya sebentar. Allah melihat usaha, dan dari usaha itulah Allah menurunkan pertolongan. Sya'ban juga mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan sesama. Amal yang diangkat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga sikap hati kepada manusia. Cara kita memaafkan, cara kita bersabar, cara kita menjaga lisan. Hati yang penuh dengki dan dendam akan mengeraskan jiwa dan menghalangi cahaya ibadah. Oleh karena itu, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu. Belajar memaafkan meski berat, belajar merendahkan ego, dan belajar ikhlas menerima takdir Allah. Ketika hati mulai bersih, ibadah pun akan terasa berbeda. Salat tidak lagi menjadi kewajiban yang berat, tetapi kebutuhan jiwa. Doa tidak lagi menjadi rutinitas, tetapi tempat mengadu. Zikir tidak lagi terasa asing, tetapi menjadi teman di tengah kesibukan. Inilah perubahan yang Allah inginkan dari Sya'ban, bukan perubahan yang terlihat oleh manusia, tetapi perubahan yang dirasakan oleh hati. Sya'ban bukan bulan untuk merasa sudah baik, tetapi bulan untuk merasa butuh kepada Allah. Semakin kita menyadari kebutuhan itu, semakin dekat kita dengannya. Karena Allah menyukai hamba yang datang dengan kerendahan hati, yang mengakui kekurangan, dan yang tidak mengandalkan amalnya semata. Hamba yang seperti inilah yang amalnya diangkat dengan penuh rahmat, bukan sekedar catatan angka. Maka jadikan Sya'ban sebagai waktu untuk memperbaiki kualitas amal, bukan sekedar kuantitas. Waktu untuk memperbaiki niat, membersihkan hati, dan melatih diri agar lebih siap menyambut Ramadan. Karena Ramadan bukan tujuan akhir, melainkan hadiah bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan jika hari ini kita masih merasa jauh, jangan berkecil hati. Selama kita masih mau berusaha, masih mau memperbaiki diri, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
Sya'ban adalah bukti bahwa Allah selalu memberi kesempatan sebelum datang waktu yang tidak bisa diulang. Bulan Sya'ban juga dikenal sebagai bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Di bulan ini, Allah membuka pintu rahmat-Nya begitu luas, seakan ingin memperlihatkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada hamba-hambanya. Namun seringkali, yang menghalangi turunnya ampunan itu bukanlah besarnya dosa, melainkan hati yang masih enggan untuk melepas beban. Beban berupa dendam, kebencian, iri, dan luka yang tidak pernah disembuhkan. Hati yang memendam semua itu akan sulit merasakan manisnya ibadah, karena ia terlalu berat untuk terangkat menuju Allah. Banyak orang berdoa meminta ampunan, tetapi masih menyimpan kemarahan kepada sesama. Kita berharap Allah memaafkan dosa-dosa kita, tetapi kita sendiri sulit memaafkan kesalahan orang lain. Padahal, hati yang penuh dengan amarah adalah hati yang lelah. Ia terus mengingat luka lama, terus memutar kembali kejadian yang menyakitkan, hingga tanpa sadar menjauhkan diri dari ketenangan. Sya'ban mengajarkan bahwa salah satu jalan tercepat menuju ampunan Allah adalah dengan membersihkan hati dari kebencian. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan diri dari beban yang menyiksa jiwa. Allah Maha mengetahui betapa sulitnya memaafkan, maka Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi usaha untuk meredakan amarah, usaha untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, usaha untuk menyerahkan keadilan sepenuhnya kepada Allah. Ketika seorang hamba memilih memaafkan demi Allah, meski hatinya masih terluka, disitulah Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hati yang sebelumnya sesak perlahan menjadi lapang, dan ibadah yang dulu terasa berat mulai terasa ringan. Sya'ban juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Banyak di antara kita yang terlalu keras pada diri sendiri, terus mengingat masa lalu, terus menyalahkan diri atas kesalahan yang telah terjadi. Penyesalan yang berlebihan justru membuat hati terjebak dan sulit bergerak maju. Padahal Allah tidak ingin hambanya terpuruk dalam rasa bersalah. Allah ingin hambanya bangkit dengan harapan. Taubat bukan tentang terus-menerus mengingat dosa, tetapi tentang meninggalkan dosa dan memperbaiki diri dengan penuh keyakinan akan rahmat Allah. Di bulan ini, Allah memberi kesempatan untuk memulai lembaran baru, bukan dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan menjadikannya pelajaran. Setiap kesalahan yang disadari dan ditaubati akan berubah menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Setiap air mata penyesalan yang jatuh karena Allah tidak pernah sia-sia. Bahkan, bisa jadi air mata itulah yang menjadi sebab Allah mengangkat derajat seorang hamba. Bulan Sya'ban mengingatkan bahwa ampunan Allah tidak pernah terbatas. Yang terbatas adalah kesediaan hati kita untuk menerima ampunan itu. Selama hati masih merasa tidak pantas, selama kita masih ragu akan kasih sayang Allah, selama itu pula ketenangan sulit dirasakan. Padahal Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang sangat berharga. Kasih sayang Allah jauh melampaui rasa bersalah kita. Membersihkan hati di bulan Sya'ban juga berarti membersihkan niat dalam beribadah. Jangan beribadah untuk dilihat manusia. Jangan memperbaiki diri demi pujian, tetapi lakukan semua itu karena Allah. Niat yang lurus akan membuat ibadah terasa ringan, meski jumlahnya sedikit. Sebaliknya, ibadah yang banyak namun dipenuhi ria justru membuat hati semakin gelisah. Sya'ban adalah waktu untuk merapikan niat, agar setiap amal yang dilakukan benar-benar bernilai di sisi Allah. Ketika hati mulai bersih, kita akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Doa menjadi lebih jujur, salat menjadi lebih tenang, dan zikir menjadi lebih hidup. Bukan karena masalah hidup hilang, tetapi karena hati memiliki sandaran yang kuat. Inilah ketenangan yang dicari banyak orang, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Sya'ban mengajak kita untuk tidak menunda taubat, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak kesempatan yang tersisa. Setiap hari adalah hadiah, dan setiap kesempatan untuk kembali adalah bentuk kasih sayang Allah. Jangan menunggu hati menjadi benar-benar bersih baru kembali,
karena kebersihan hati justru dimulai dari langkah kembali itu sendiri. Maka jika di bulan Sya'ban ini Allah mengetuk hatimu, jangan abaikan panggilan itu. Jangan menunda untuk memaafkan. Jangan menunda untuk memohon ampun. Jangan menunda untuk memperbaiki diri. Karena mungkin inilah saat yang selama ini Allah siapkan untukmu. Saat di mana hati yang lelah akhirnya menemukan jalan pulang, dan jiwa yang gelisah akhirnya menemukan ketenangan di dekat Allah. Bulan Sya'ban juga membawa satu pesan yang seringkali membuat hati terdiam, yaitu tentang waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu, dan tanpa terasa, usia kita pun semakin berkurang. Sya'ban mengingatkan bahwa Ramadan semakin dekat. Namun di saat yang sama, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Ada yang tahun lalu masih beribadah bersama kita, namun kini hanya tinggal nama dan doa. Kesadaran inilah yang seharusnya membuat hati menjadi lebih lembut dan lebih bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Seringkali kita menunda perubahan dengan alasan masih ada waktu. Kita berkata dalam hati, nanti saja lebih rajin beribadah, nanti saja memperbaiki sholat, nanti saja benar-benar bertaubat. Padahal, waktu tidak pernah berjanji akan memberi kita kesempatan itu. Sya'ban datang untuk membangunkan kita dari kebiasaan menunda. Ia mengajarkan bahwa perubahan yang ditunda terlalu lama seringkali tidak pernah terjadi. Sedangkan perubahan kecil yang dimulai hari ini, meski sederhana, bisa membawa dampak besar di masa depan. Sya'ban adalah masa persiapan, bukan hanya untuk menyambut Ramadan, tetapi juga untuk menyambut diri kita yang lebih baik. Jika hati belum siap, Ramadan bisa berlalu seperti bulan-bulan biasa. Puasa hanya menahan lapar dan dahaga, sholat malam terasa berat, dan Al-Quran hanya menjadi bacaan tanpa makna. Oleh karena itu, Sya'ban mengajak kita menata ulang prioritas hidup, menyadari bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah dunia yang sempurna, tetapi hati yang dekat dengan Allah. Kesadaran akan waktu juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan kesempatan. Kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, kesempatan untuk meminta maaf dan memaafkan. Jangan remehkan kesempatan-kesempatan kecil ini, karena bisa jadi itulah amal yang paling bernilai di sisi Allah. Sya'ban mengajarkan bahwa kebaikan tidak selalu berupa ibadah besar yang terlihat, tetapi juga berupa sikap hati yang tulus dan niat yang lurus. Di bulan ini, kita diajak untuk mulai membiasakan diri dengan kebaikan, meski sedikit. Membiasakan sholat tepat waktu, meluangkan waktu membaca Al-Quran, memperbanyak zikir di sela-sela aktivitas, dan menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti. Kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akan menjadi bekal saat Ramadan datang. Tanpa persiapan, Ramadan bisa terasa berat. Namun dengan persiapan yang baik, Ramadan akan terasa ringan dan penuh makna. Sya'ban juga mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri. Ada hak orang lain dalam hidup kita, ada perasaan yang perlu dijaga, ada amanah yang harus ditunaikan. Memperbaiki diri berarti juga memperbaiki cara kita bersikap kepada orang lain. Lebih sabar, lebih lembut, dan lebih peka. Karena ibadah yang baik akan tercermin dalam akhlak yang baik. Hati yang dekat dengan Allah akan mudah berbuat baik kepada sesama. Kesadaran akan waktu membuat kita lebih bijak dalam menggunakan kesempatan. Kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, kesempatan untuk meminta maaf dan memaafkan. Jangan remehkan kesempatan-kesempatan kecil ini, karena bisa jadi itulah amal yang paling bernilai di sisi Allah. Sya'ban mengajarkan bahwa hidup ini singkat, namun kesempatan untuk kembali selalu ada selama Allah masih memberi kita waktu. Dan mungkin inilah salah satu kesempatan terbesar itu. Kesempatan untuk menata hati, memperbaiki niat, dan mempersiapkan diri agar Ramadan nanti benar-benar menjadi bulan perubahan, bukan sekedar rutinitas tahunan. Bulan Sya'ban akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan yang lembut namun mendalam, bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh dari hambanya. Yang sering terjadi adalah hati kitalah yang menjauh, tersesat dalam kesibukan, terlena oleh dunia, dan lelah oleh luka yang tidak pernah kita serahkan kepada Allah. Namun betapa indahnya kasih sayang Allah. Dia selalu menyediakan jalan pulang. Dan Sya'ban adalah salah satu jalan itu. Jalan yang tenang, tidak tergesa-gesa, namun penuh makna.
Di bulan ini, Allah seakan memanggil hambanya dengan suara yang sangat halus. Bukan dengan ancaman, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan cinta dan harapan. Allah tidak bertanya seberapa jauh kita telah pergi. Allah hanya melihat ke arah mana langkah kita sekarang. Selama langkah itu mengarah kembali kepadanya, meski perlahan dan tertatih, Allah akan menyambutnya dengan rahmat yang luas. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kesalahan yang terlalu dalam, selama hati masih mau kembali dan berserah. Sya'ban mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan tentang menjadi orang yang paling rajin ibadah, tetapi tentang menjadi hamba yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jujur mengakui kelemahan, jujur mengakui kelalaian, dan jujur mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak memiliki apa-apa. Kejujuran inilah yang melunakkan hati, yang membuat doa menjadi lebih hidup, dan yang membuat ibadah terasa lebih bermakna. Di saat hati mulai tenang, kita akan menyadari bahwa selama ini yang kita cari bukanlah kebahagiaan dunia semata, tetapi ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu hanya bisa ditemukan ketika hati dekat dengan Allah. Dunia bisa memberikan kesenangan sesaat, tetapi hanya Allah yang mampu memberikan ketentraman yang bertahan lama. Ketika hati sudah menemukan tempat pulangnya, masalah hidup tidak lagi terasa menghancurkan karena hati memiliki sandaran yang kuat. Sya'ban juga mengingatkan kita bahwa Ramadan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perubahan. Ramadan akan datang membawa cahaya, tetapi cahaya itu hanya akan menetap di hati yang siap menerimanya. Jika hati masih penuh dengan kesombongan, dendam, dan kelalaian, cahaya itu akan cepat berlalu. Namun jika hati telah dirapikan di bulan Sya'ban, Ramadan akan menjadi momen yang benar-benar mengubah cara kita memandang hidup dan beribadah. Jangan menunggu hati menjadi sempurna untuk mendekat kepada Allah, karena kesempurnaan itu tidak pernah menjadi syarat. Allah hanya meminta satu hal, yaitu kesediaan untuk kembali. Kembali dengan doa yang sederhana, kembali dengan air mata penyesalan, kembali dengan niat yang tulus. Bahkan jika hari ini kita hanya mampu beristighfar sekali dengan hati yang hadir, itu sudah cukup menjadi awal yang baik di sisi Allah. Ketika Sya'ban berlalu dan Ramadan datang, semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya sudah terbangun, bukan yang masih tertidur. Orang-orang yang rindu beribadah, bukan yang merasa terbebani. Orang-orang yang memandang Ramadan sebagai hadiah, bukan sebagai kewajiban yang berat. Dan semua itu dimulai dari apa yang kita lakukan hari ini, di bulan Sya'ban yang penuh kelembutan. Akhirnya, jika hari ini Allah masih beri kita kesempatan bertemu dengan bulan Sya'ban, itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Jangan sia-siakan tanda cinta ini. Gunakan waktu yang ada untuk mendekat, untuk memohon ampun, dan untuk memperbaiki diri. Karena mungkin inilah Sya'ban yang akan menjadi titik balik dalam hidup kita. Titik di mana hati yang jauh akhirnya pulang, dan jiwa yang gelisah akhirnya menemukan ketenangan di dekat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi pengingat lembut bagi hati kita semua. Jika ada kata yang menyentuh jiwa, itu semua datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu murni dari keterbatasan manusia. Semoga Allah menerima amal kecil kita, menenangkan hati kita yang lelah, dan menguatkan langkah kita untuk terus mendekat kepadanya. Jika video ini terasa bermanfaat dan menenangkan, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukungan agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang membutuhkan. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang lelah jiwanya, karena bisa jadi ini adalah jawaban doa mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Cahaya agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya iman, saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga setiap langkah kita selalu Allah arahkan menuju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.